Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membahas dunia website atau blogging, yang mana tema kali ini adalah niche atau tema-tema blog yang perlu dihindari atau dipikirkan ulang lah kalau Anda mendekati ini. Jadi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini website kami, salah satu website kami yang bisa Anda kunjungi, yaitu terkait dengan pasar modal. Perlu diketahui bahwasanya niche atau tema blog itu menurut kami ya 50% akan menentukan perjalanan secara jangka panjang. Ingat, secara jangka panjang. Jadi Anda salah menentukan niche, bisa bosan, bisa Anda tidak bergairah, putus asa, itu sangat memungkinkan dari niche ya. 50% lainnya apa? 50% lainnya adalah kemampuan menulis, kemudian SEO, kemudian hosting dan aspek teknis lainnya. Tapi menurut kami yang paling penting adalah niche. Maka beberapa kali di website kami, di channel kami mengulas tentang niche ya. Banyak sekali kami ulas tentang niche yang perlu Anda perhatikan sebelum lebih jauh membuat atau mengelola sebuah website. Yang pertama adalah yang perlu dihindari dan jangan sekali mendekati adalah pornografi dan judi ya. Ini dua hal yang memang Google tidak memberikan peluang untuk situs-situs seperti ini, terutama di Indonesia, karena memang kebijakan secara hukum tidak diperbolehkan. Maka hal ini jangan didekati. Kalaupun Anda mendekati, ini akhirnya kucing-kucingan dengan dengan pemerintah ya, nanti diblokir, kemudian Anda bangun lagi diblokir lagi. Susah nantinya, Anda pusing, dan pada akhirnya ya ini juga menyangkut agama juga ya. Jadi lebih baik janganlah, menurut saya lebih baik sangat, dan diharamkan kalau menurut saya itu. Yang kedua adalah terkait dengan download ilegal. Ini juga sama, walaupun memang banyak orang yang mengelola ini mendapatkan keuntungan yang menggiurkan, tapi faktor utama adalah ini dilarang pemerintah. Download film, download MP3 ini terkait hak cipta. Nah nantinya kalau Anda seperti ini, Anda akan melihat, kalau kami misalkan ya nonton film Money 2019 Korea, Anda lihat domainnya itu berbentuk angka ya karena memang domain yang umum misalkan film.com itu sudah diblok oleh pemerintah ya, akhirnya seperti ini nih. Nah yang berikutnya adalah kalau Anda masuk ke sini, Google kan tidak akan memberikan akses iklan. Pada akhirnya iklannya berkaitan dengan kebanyakan berkaitan dengan judi ya, judi bola ini ya, seperti itu. Jadi perlu dipikirkan ulang lah. Ini kan pada akhirnya pendapatan kita juga tidak stabil. Tidak stabil karena apa? Kalau misalkan pemerintah menyampaikan dihapus semua, ya selesai nanti. Makanya itu yang membuat saya menyarankan lebih baik jangan menyangkut download ilegal, download film, download MP3. Pokoknya yang ilegal lebih baik janganlah. Karena website atau blog kita ini kan berpikir secara durasi panjang ya, tidak hanya 1-2 tahun, 20 tahun kita kalau perlu itu mengelola blog. Jadi seperti itu. Nah berikutnya adalah konten-konten hoax yang menyangkut ujaran kebencian, informasi palsu. Karena gini, berkaitan dengan hal-hal seperti ini itu nanti bisa dilaporkan ya. Anda bisa melaporkan, contoh ya, misalkan melaporkan blog
penipuan atau apa agar dihapus ke Google, ini bisa. Nah, ada formulirnya oleh Google itu. Makanya lebih baik janganlah. Mungkin secara domain Anda masih aktif, tapi di mesin pencarian Google Anda akan dihindari. Ya, ini penting sekali kalau misalkan Anda pengen masuk blog, walaupun mungkin dengan konten-konten hoax, website Anda akan naik visitornya, akan naik pengunjungnya secara drastis, tapi secara jangka panjang akan sangat mengkhawatirkan. Ini juga jangan ya. Bisa dikatakan ini hal yang tidak boleh didekati lah oleh para blogger. Nah, yang berikutnya adalah terkait kesehatan. Ini kesehatan bukannya dilarang ya, tapi kebijakannya sangat ketat. Kenapa saya katakan demikian? Dulu di tema yang lain saya mengatakan ini kesehatan itu salah satu yang cukup ramai. Iya betul, cukup ramai, dan Anda bisa masuk di tema lebih spesifik ya, mikronis di kesehatan. Iya, saya pernah mengatakan itu. Tapi maksud kami kalau itu Anda seorang dokter atau kumpulan dokter, itu sangat gurih sekali, sangat manis sekali. Tapi kalau tidak, walaupun Anda orang umum gitu, ini sangat membahayakan. Kenapa? Kalau misalkan tulisan Anda salah sedikit, itu kan menyangkut nyawa. Nah, pada akhirnya suatu waktu ya sudah, jika kemudian ada hal, misalkan resep obat yang salah kemudian dibaca ya, kemudian orangnya mungkin kena musibah, masuk rumah sakit, sebabnya apa? Oh, selesai blog Anda. Maka jangan. Maka kalau Anda lihat ini kita mencari tentang resep obat, misalkan obat batuk ya, kita lihat ini pasti berkaitan dengan Halo Sehat ya, Kesehatan Kontan ya, Halodoc, pokoknya yang terpercaya lah, yang lebih direkomendasikan Google. Kalau menurut saya lebih baik janganlah kesehatan ini. Tapi kalau Anda dokter, nah itu lebih baik masuk sini karena iklannya gurih sekali, kemudian pengunjungnya juga gurih sekali. Nah, ini yang perlu dihindari ya, perlu dihindari kalau menurut saya. Jadi kalau yang tadi di atas itu lebih baik jangan, atau menurut kami kalau blogger itu udahlah, tinggalkan lah. Nah, kalau yang ini itu yang perlu dihindari. Pertama, situs gosip ya. Kenapa kami mengatakan situs gosip itu lebih baik dihindari? Ini kan untuk blogger-blogger personal seperti saya ya, nyumbi gitu. Situs gosip ini visitornya memang melimpah karena memang banyak yang menyukai gosip ya. Tapi rawan terkait dengan hukum. Jadi kalau misalkan Anda mengubah sedikit berita, kemudian ada artis yang enggak terima misalkan, ya pada akhirnya Anda akan menerima tuntutan hukum yang melelahkan. Maka kalau kita lihat situs gosip itu website-website besar yang masuk sini, Suara.com, Liputan 6, Viva, Okezone, Tabloid Bintang, Insert Live, kita sampai halaman 3 ya, masih Sindu ya, kemudian ini tabloid bola, gosip tentang bola ya. Jadi website besar. Kalau saran kami lebih baik janganlah, kalau saran kami ya, untuk newbie seperti kita. Berikutnya adalah merek tertentu ya. Maksudnya apa? Contoh misalkan Anda fanatik dengan merek Apple ya, misalkan. Nah ini, kemudian Anda membuat website tentang review khusus Apple misalkan. Nah, kenapa sih kok misalkan tidak diperkenankan atau lebih baik dihindari? Karena gini, usia sebuah merek itu belum tentu hadir sepanjang waktu ya. Walaupun misalkan seperti Apple sekalipun, kita nggak tahu. Contoh, Anda pasti ingat HP Nokia ya, seberapa terkenal ketika itu, produknya juga sangat banyak, tapi ternyata
runtuh. BlackBerry juga demikian. Jadi jangan mengulas satu merek tertentu. Ya, itu lebih baik dihindari. Kedua adalah barang mewah. Ya, barang mewah misalkan seperti berlian. Misalkan, kenapa kok kami mengatakan lebih baik tidak mengulas tentang barang-barang mewah? Karena gini, orang yang membutuhkan barang mewah itu orang-orang kaya banget, yang mana dia tidak akan membaca blog. Yang dia dengarkan adalah rekomendasi orang biasanya. Nah, makanya lebih baik jangan Anda buat konten-konten yang berkaitan dengan barang-barang mewah. Ini berlian seperti ini sangat sulit. Yang berikutnya adalah berita. Ya, saya pernah ada orang yang konsultasi mengirim blognya ke saya. Di satu orang ya, dia menulis tentang blog berita news ya. Walaupun dia memiliki sudut pandang yang berbeda dari berita itu, tapi dia mengeluh karena apa? Sudah tulisannya banyak, tapi pengunjungnya masih sedikit. Ya iyalah, berita itu sudah dikuasai oleh website-website besar yang jumlahnya tidak hanya 1, 2, 3 ya. Jumlahnya itu sudah sangat banyak sekali. Ini halaman 2 ya, bukan halaman 1. Lihat, masih ada kontan, masih ada kata data, masih ada berita 1, masih adalah CNBC, masih ada FIFA. Ini padahal halaman 2 ini. Media Indonesia, GPNN, Merdeka.com. Padahal kalau logika Google itu maksimal halaman 2, halaman 3 udah kemungkinan sangat kecil kali untuk dibaca. Nah, kalau Anda masuk sini ya sudah siap-siap. Bagaimana kalau misalkan Anda masih ngotot misalkan ya, saya masih tetap ingin masuk di berita lah. Ya kalau ingin berita ya terkait dengan daerah tertentu bisa. Tapi kalau secara AdSense kurang menarik. Berita biasanya dia kerja sama DPRD, kerja sama pemerintah, gitu-gitulah yang jadi corongnya pemerintah. Kalau saya terus terang tidak begitu menyarankan ya, kecuali Anda tidak satu orang. Nah itu. Nah ini sekarang yang pikir ulang ya, pikir ulang. Jadi saya tidak mengharamkan karena kebijakan ya di internet, bukan pula sesuatu yang perlu dihindari, tapi tolong dipikir ulang kalau Anda pribadi ya. Pertama berkaitan dengan teknologi ya. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, teknologi ini sudah sangat ramai sekali. Orang masuk di sini sangat ramai sekali. Anda lihat YouTube juga sama, YouTube itu ramai sekali dengan teknologi itu. Tapi masih ada tapinya ini. Toko online pun itu masuk di teknologi. Ya, jadi toko online seperti Lazada ini masuk ini. OLX. OLX itu kan dulu hanya daftar aja ya, daftar barang-barang yang dijual. Nah, sekarang dia memilih memakai judul-judul yang seperti ini ya. Padahal ini kan harusnya masuknya di blog ya. Tapi seperti itu nih. Handphone murah di Jakarta. Ya padahal dulu nggak ada, tapi sekarang dimasuki sama dia. Kemudian Bukalapak ya. Kemudian ini halaman 2 loh ya, bukan halaman 1 ya. Kalau kita lihat halaman satunya masih ada Cari Sinyal, masih ada Facebook, Jalan Tikus, ini blog yang sangat tua ya. ipress.co.id, Tokopedia. Kalau Anda baru masuk sekarang ya pikir ulang lah, lebih baik jangan. Yang berikutnya berkaitan dengan keuangan. Nah, keuangan juga sama. Keuangan itu kan gini, secara AdSense itu sangat gurih sekali. Kenapa sangat gurih? Karena nilainya sangat tinggi. Keuangan itu, tapi pesaingnya juga sangat
banyak ya keuangan itu, karena tahu berkaitan dengan nilai Google AdSense yang sangat tinggi, makanya banyak yang masuk di sini. Ya, berikutnya website besar juga ada di sini, website khusus keuangan, kontan, ya. Kemudian liputan selain kontan CNBC juga khusus keuangan ada, dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Kalau Anda bertanya, lu Mas, jenengan kan ada di dunia pasar modal, ya, di dunia saham ini. Iya, kalau kami itu alasannya gini, kalau ini niche-nya itu tidak selebar keuangan, jadi niche-nya itu lebih sempit, mikro. Yang kedua, kami punya pengalaman di sini, dan kami butuh blog ini bukan sekedar untuk AdSense. Ingat, kami butuh blog ini bukan sekedar untuk AdSense, ada maksud yang lain. Jadi itu pun rasionya, blog ini satu tulisan hanya mengundang 2 visitor. Kalau blog kami yang lain satu tulisan bisa 5. Kalau ini sangat kecil sekali. Jadi kalau Anda tidak menyukai menulis, masuk di sini lebih baik pikir ulang. Yang berikutnya adalah dunia SEO. Mungkin misalkan Anda merasa, saya pakar SEO lah, masuk di dunia ini, lebih baik jangan ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Rata-rata orang SEO ini dia memiliki blog yang tidak ada AdSense-nya. Nih, punya sekawan media ini sama kayak saya, tidak memakai ad blocker ya, nggak ada ad block ya, ini nggak ada. Nah, secara rating biasanya blog yang tidak memiliki AdSense atau iklan itu ratingnya lebih tinggi karena disukai pembaca kan, makanya Google merekomendasikan. Ini juga sama, Aku Digital ini juga sama. Loh, kenapa kok mereka bisa hidup tanpa iklan seperti itu? Mereka memang sudah pakar, ada menggunakan affiliate, ya, dia punya jasa, ini jasa publikasi media online dan lain sebagainya. Makanya kalau Anda bersaing dengan mereka kemudian ada iklannya, ya selesai. Dan biasanya 3 tema ini, teknologi, keuangan, dan SEO, itu pendapatan utamanya adalah dari affiliate. Affiliate itu sebagai pengiklan tapi bukan banner, bukan apa, tidak ya. Jadi misalnya kalau mau beli ini linknya, nah seperti itu. Keuangan juga sama, asuransi dan lain sebagainya. SEO biasanya berkaitan dengan template, berkaitan dengan hosting. Teknologi merekomendasi toko online. Jadi perlu pikir ulang kalau masuk di sini. Yang terakhir adalah evaluasi betul-betul. Niche terlalu lebar, niche tidak dikuasai. Kenapa kok demikian? Karena kalau Anda masuk di sini, itu penyebab utama Anda tidak bergairah dalam blogging. Jadi kalau Anda tidak kuasai, besok nulis apa ya? Akhirnya gaduh-gaduh. Nah, ini awal Anda masuk di dunia gaduh-gaduh biasanya seperti itu. Ya, mungkin cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat bagi Anda blogger yang masih newbie seperti kami, ataupun mungkin blog yang visitor kami kok sangat rendah dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.